tingkatan para nabi dan rasul. Kalau andai kata kita semuanya para pemirsa, kita sudah punya hatinya bersih, tidak punya prasangka jelek, niatnya selalu baik, berarti sifat nubuwah sudah Allah berikan kepada seseorang itu. Hatinya pun berpuasa. Hati puasa, lisan puasa, perut puasa, bahwa perut puasa, wah ini sudah khawasun bil khawas. Tingkatannya para nabi dan rasul. Kalau kita bisa, hati kita terjaga, ini sudah mendapatkan sifat nubuwah, sifat kenabian. Kan luar biasa. Karena memang Allah itu turunkan kepada kita, dalam surah As-Sam itu, fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Di dalam diri kita itu Allah ilhamkan dua sifat. Satu sifat bangkang, dua sifat takwa. Yang mendominasi kita sehari-hari sifat yang mana? Kalau sifat fujurnya, yang keluar dari sini selalu jelek, selalu menilai orang lain, selalu melihat sisi kekurangan orang lain, padahal kita juga gudangnya kekurangan, gudangnya dosa kan? Nah, tapi kalau yang mendominasi perilaku kita, kehidupan kita sehari-hari, sifat takwanya selalu punya prasangka yang baik. Ada orang selalu punya niat yang baik, selalu memberikan penilaian yang positif. Jadi selalu positive thinking daripada negatif thinkingnya disingkirkan. Nah, hati yang marit ini bisa disembuhkan dengan banyak amal yang soleh, dengan banyak zikir, dengan baca Al-Quran bisa sembuhkan. Yang ketiga tingkatannya hati yang qalbun mayit, hati yang sudah mati. Kalau Allah nyindirnya, aang daratahum am lam tungdirhum la yu'minun. Diingatkan maupun tidak, diajak ngaji maupun tidak, diperingatkan kebaikan kebenaran dan tidak, tak ada bedanya, tidak berubah dia, karena dia sudah mati hatinya. Sehingga orang itu seperti mayat yang berjalan saja. Kelihatannya masih jalan, tutur katanya menyakitkan, perilakunya tidak enak dilihat, ucapannya tidak enak didengar, sikap-sikapnya tidak nyaman dari pandangan orang. Kenapa? Dia sudah qalbun mayit. Mudah-mudahan, karena memang 90% manusia itu ditentukan oleh hatinya. Kata Nabi, 90% penyakit itu dalam hati. Jika hatinya itu bersih, seluruhnya bersih. Jika hatinya penyakitan, maka dia seluruhnya akan sakit. Dan ingatlah, ada segumpal darah dalam diri manusia. Jika segumpal itu bagus, maka baguslah seluruhnya. Jika segumpal itu kotor, maka kotorlah seluruhnya. Perbuatannya, ucapannya semuanya adalah kotor. Kata sahabat, apakah segumpal darah itu ya Rasul? Rasul menjawab, segumpal darah, tahukah engkau itulah hati. Nah, mudah-mudahan dalam diri kita ada qalbun salimnya. Kalau toh qalbun marid, segera sembuh. Karena Quran dihadirkan, dinunjukkan sebagai penyembuh buat semuanya. Begitu Mas Anggi kira-kira. Ya, Masya Allah, terima kasih banget Pak Karmin. Teman-teman semua, apa yang kalian dengarkan, apa yang kalian tonton merupakan obat yang sebenar-benarnya obat atas semua penyakit yang sudah kita lakukan. Saya pribadi selaku MC ini tergetar mendengar apa yang disampaikan oleh Ustadz Karmin. Betapa ternyata Madrasah Ramadan ini menjadi momentum betul bagaimana kita berubah dan meninggalkan kesalahan-kesalahan kita. Terjawab sudah. Kenapa Ramadan disebut sebagai bulan tazkiyatun nafas? Ternyata cara membersihkan diri kita semua ada difasilitasi di bulan Ramadan ya Pak. Betul, baca Quran, berpuasa, berzikir, bersedekah adalah semua untuk memperbaiki diri dekat sama Sang Pencipta, sama Allah, dan baik kepada sesamanya. Jadi kita itu ada 3 dimensi. Satu, hablum minallah, dekat sama Allah, punya hubungan khusus kepada Gusti Allah. Yang kedua, hablum minan nas, harus berbuat kesolehan dengan sesama. Karena untuk apa kita mau tidak berbuat soleh? Hidup kita belum tentu lama. Yang ketiga, hablum minal alamin, dengan lingkungan tidak boleh merusak. Artinya korupsi tidak boleh, merusak lingkungan tidak boleh. Kita diperintahkan menjadi khalifatullah fil ard, menjaga, mewakili Allah, merawat bumi, merawat saudara-saudaranya, merawat semuanya. Maka kita ada sifat-sifat Allah yang Allah berikan kepada kita. Kasih sayang, pemaaf, tidak dendam. Betapapun banyak dosa kita, Allah tidak pernah dendam sama kita. Allah selalu mengampuni kita. Masya Allah. Untuk apa kita tidak melakukan amal soleh, sedangkan kita belum tahu umur kita panjang atau tidak. Teman-teman semua dimanapun Anda berada, mungkin hari ini sampai di 9 atau 10 Ramadan hari ini, sampai di video ini nanti tayang, kita masih lalai, kita masih abai, kita masih meninggalkan semua yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan. Padahal Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk merasakan momentum Ramadan yang mulia pada bulan ini. Nah, bagaimana Pak tips dari
Ustaz Kamil Ya. sendiri, bagi teman-teman mungkin muda-mudi yang selama ini lalai bahkan diberikan kesempatan Ramadan 1 sampai 9 ini kita masih lalai, Pak. Apa langkah yang bisa kita mulai sejak hari ini, Pak, menurut Baik, saya kira pelajaran di bulan Ramadan, apa yang kita laksanakan, kita berpuasa, kita baca Quran, kita bersedekah, kita berzikir, dibiasakan setelah bulan Ramadan. Sehingga masuk di bulan Syawal, benar-benar Syawal. Syawal itu artinya meningkat. Ya. Kalau kita Ramadan bisa begini, nanti di bulan Syawal masih begitu, saya kira bagus sekali. Bisa mempertahankan. Sehingga jangan mudah sampai terkontaminasi oleh sebuah lingkungan. Maka carilah teman yang baik. Carilah saudara yang baik. Dan lingkungan yang baik, karena itulah sangat menentukan. Jadi beberapa media pendidikan itu salah satunya lingkungan. Nah, kalau kita dekat dengan orang-orang soleh, insya Allah akan ada kebaikan dalam diri kita. Kalau kita dekat dengan orang-orang ilmu, insya Allah ada kebaikan dengan kita. Tapi kalau kita dekat dengan yang sebaliknya, tidak menutup kemungkinan virus itu akan menularkan kita. Maka jauhilah segala kemaksiatan, dekatlah kepada kebaikan. Di bulan Ramadan kita ada sholat tarawih. Selain bulan Ramadan kita ada sholat tahajud. Kenapa disebut tarawih? Karena kita santai, pelan-pelan, sore, malam masih bisa tahajud lagi. Dan insya Allah salah satu orang yang Allah muliakan, walladzina, orangnya itu yabitun, malam hari dia mencari. Siapa yang dicari? Rabbihim, Tuhannya. Dengan apa dia mencari? Sujada wa qiyama, dengan sujud, dengan berdiri. Maksudnya adalah sholat malam. Membiasakan tarawihnya beralih menjadi sholat tahajud di bulan Ramadan. Selain bulan Ramadan, jika masih berdiri, prinsip Ramadan selalu menyertai dirinya. Niati karena Allah, niati karena mengikuti Rasul, niati memperbaiki diri, niati jauhkan dari segala bentuk kemungkaran. Taubatan nasuha harus ada dalam diri kita. Taubatan nasuha itu unsurnya ada 4, Mas Anggi. Satu, yang pertama, mengakui dosa. Salah. Gentleman. Apa? Jujur. Ya Allah, saya salah. Ya Allah, saya dosa. Ya ibu, ya ayah, saya dosa. Wahai istriku, wahai suamiku, saya dosa. Gentleman mengakui. Yang kedua, berniat tidak akan mengulang lagi. Nah, yang kedua ini, kalau sudah niat tidak akan mengulang lagi, jangan dekat dengan dosa supaya tidak terkontaminasi. Bagaimana supaya selalu berada di tengah-tengah yang Allah berkahi. Pilih teman, pilih suasana. Kalau toh ada hal yang tidak baik, ya kita jadi kalau bisa jadi lampunya. Kalau tidak jadi lampunya, jangan sampai terbakar seperti lilin. Kita punya prinsip. Yang ketiga, berniat tidak akan mengulang lagi. Tadi apa ya? Satu, mengakui dosanya. Yang kedua, menyesali perbuatannya. Yang ketiga, berniat tidak akan mengulang lagi. Yang keempat, ini beramal soleh untuk menutup yang salah. Kalau amal kita salah, banyak dosa. Dosa itu tak ada lain kecuali neraka jika tidak tobat sebelum ajal menjemput. Tapi jika kebaikan, ini semuanya thoriqoh ilal jannah. Apalagi jelas dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Insya Allah jalan yang paling menyelamatkan. Jadi sekali lagi, taubat nasuha itu dimensinya ada 4. Satu, mengakui secara gentleman, jujur. Yang kedua, berniat tidak akan mengulang lagi. Yang ketiga, menyesali perbuatannya. Dan yang keempat, yang tidak kalah pentingnya, dan ini harus dilakukan, berbuat yang soleh untuk menutup yang salah. Insya Allah jadi berkah. Terima kasih Mas Anggi atas waktunya. Sama-sama. Saya yang berterima kasih Bapak, dan teman-teman kita semua harus berterima kasih kepada Ustaz Karmin yang telah menghidrasi diri kita dengan jawaban-jawaban yang luar biasa. Ternyata jawabannya adalah pilih lingkungan terbaik, pilih saudara terbaik, pilih tempat terbaik untuk kita mampu berubah dari masa lalu kita. Taubat dengan langkah yang terbaik. 1, mengakui kesalahan. 2, menyesal atas yang dilakukan. 3, berjanji tidak mengulangi. Yang keempat, lakukan amal soleh mulai sejak saat ini. Teman-teman sekalian dimanapun Anda berada, podcastnya Wiji kali ini penuh haru biru ya Pak. Karena saya sendiri sebagai anak muda teringat apa yang pernah kita lakukan, dosa-dosa yang pernah kita lakukan, merasa Ramadan yang saya lakukan belum maksimal. Hari ini Ustaz Karmin telah mengingatkan kita semua, harapannya adalah teman-teman bisa segera move, segera semangat, kencangkan ikat pinggang, kencangkan semangat, buru sisa-sisa Ramadan yang masih bersama kita. Mungkin sebagai pesan terakhir Ustaz Karmin kepada generasi muda,
kepada para calon pengantin bahkan atau yang sudah menikah ya dalam menyambut dalam apa namanya itu melakukan Ramadan, memaksimalkan Ramadan kali ini, Ustaz? Baik, Ramadan bulan berkah karena semua apa yang kita laksanakan diberkahi oleh Allah dan semua kebaikan thariqah ilal jannah. Yang kedua, Ramadan bulan harapan karena segudang harapan ada di dalam bulan Ramadan. Semua pahala dilipat gandakan, semua sedekah, semua sunnah bernilai wajib, dan yang wajib Allah sendiri yang menghitung. Karena puasa ini sesungguhnya untuk Allah. Dan kitalah, karena puasa ini merupakan terbaik buat perjalanan kita. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Puasamu adalah terbaik dalam perjalanan hidupmu jika kalian tahu tentang fadilah daripada puasa. Oleh karena itu, puasa yang hampir separuh kita laksanakan, mungkin sepertiga yang kita laksanakan, masih 2/3 lagi, ayo kita hati-hati supaya puasa kita terjaga, mampu menghadirkan pribadi yang mencontoh Rasul, mampu melahirkan pribadi yang biasanya bicaranya jujur, mampu melahirkan pribadi yang tindakannya benar, insya Allah berusaha, dan mampu melahirkan pribadi yang Allah berkahi. Oleh karena itu, Ramadan adalah dibukanya pintu surga. Semua kebaikan Allah terima, lipat gandakan pahalanya, dan ditutupnya pintu-pintu neraka karena kemaksiatan berkurang. Banyak orang datang ke masjid, baca Quran, banyak sedekah, banyak berzikir. Itulah surga dibuka oleh Allah. Mudah-mudahan momen terbaik kita mampu memanfaatkan, dan semoga Allah izinkan tahun depan masih ketemu lagi dengan bulan Ramadan. Amin ya Allah. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, podcastnya Wiji kali ini telah menghadirkan jawaban-jawaban tentang Ramadan. Harusnya bagi kita semua yang menyaksikan podcast pada hari ini, tergugah jiwanya, tergerak hatinya untuk segera bangkit dari tempat tidurnya, keluar dari rumah-rumahnya untuk kembali mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Saya Anggi Aulia, mohon maaf atas segala kesalahan. Ustaz Karmin, terima kasih sudah berhadir, memberi ilmu, menghidrasi kita semua penonton pada hari ini. Semoga panjenengan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ada manfaatnya. Amin, panjang umur insya Allah manfaat semua. Ya. Bagi teman-teman sekalian yang masih ingin mengetahui pengetahuan seputar Ramadan ataupun pengetahuan Islam secara umum, silahkan komen di channel ini. Insya Allah selanjutnya kita akan pilih komentar-komentar terbaik untuk kita bahas bersama Ustadz Karmin, bersama Ustadz-Ustadz lainnya, dan seluruh staf-staf yang ada di KUA Menteri Jeron, demi mencerahkan bangsa Indonesia dan mencerahkan umat Islam pada khususnya. Amin. Sekian dari kami. Pamit undur diri. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.